Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Coba, selama Anda nonton channel saya itu, di bagian mana yang Anda temukan saya itu melakukan kesalahan? Coba. Waduh, dari mana ya? Yang mana? Sebelah mana saya mengatakan sesuatu yang tidak benar, mau Anda luruskan. Kalau semuanya benar, tetapi Anda masih tetap saja menjadi umat Abdul Somad, berarti Anda tiada lain, tiada bukan adalah orang-orang yang nekat. Loh, iya. Coba, apakah yang saya katakan selama ini benar atau salah? Kalau nggak salah tadi Bang Edi sebutin umat Islam apa namanya nyembah orang yang mati. Oke, baik. Saya tidak menggunakan istilah menyembah. Begini, saya tidak menggunakan istilah menyembah. Saya gunakan tuh istilah menuhankan. Oh ya, siap. Nah, barang siapa yang mengikuti iblis, coba nih, barang siapa iblis, taat iblis, menjalankan perintah-perintah iblis, siapakah Tuhannya orang tersebut? Iblis kah atau Allah? Nah, kan macet langsung kan, gimana ini jawab pertanyaan itu pertanyaan yang simple dan sederhana, masa nggak bisa jawab? Saya ulangi lagi. Ada seseorang namanya Fulan. Ya, siap. Oke, si Fulan ini dia taat, patuh, tunduk, mengikuti segala perintah-perintah iblis. Dia mengikuti iblis. Pertanyaannya, siapakah yang dijadikan oleh si Fulan sebagai Tuhan? A, iblis, B, Allah. Allah. Makanya pantesan saja Anda masih umat Abdul Somad. Iya. Berarti barang siapa yang taat kepada iblis, mengikuti iblis, siapa Tuhannya? Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul? Daya Allah, Bang. Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut dulu. Yang dibilang si Fulan ngomongnya saya. Aduh. Baru orang pertama sudah sedeng. Berat. Saya heran loh, kenapa ya? Sebenarnya begini, barang siapa yang IQ-nya cerdas, barang siapa yang pintar, nalar, pasti dia udah berhenti jadi itu ya. Pasti udah berhenti. Maka Herman ini tonton channel saya, tetapi kau masih sama saja. Herman yang nyata. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Kita kasih naik Ajai Tahrir ya. Nah kan, Ajai Tahrir sudah hilang dia. Kita kasih naik ada Sudah Taubat. Siapa ini Sudah Taubat ini? Tapi pengikutnya belum bisa ini ya. Kita kasih naik ada, aduh, si anu lagi nih. Aduh. Gimana? Malikil kapan sembuh Malikil? Aduh, gimana Malikil?
Malikil. Memang menurut Lai ukuran sembuh itu apa Lai? Sembuh itu kalau bisa bernalar, menggunakan nalarnya dengan sehat. Kalau nalarnya tidak sehat, gimana bisa dikatakan sembuh, Malikil? Aduh. Nalarnya tentang apa ya? Nalarnya tentang apa nalarnya? Begini Malikil, Anda tahu tidak bahwasanya Anda ini berdebat dengan Zuma, berdebat dengan banyak orang RT 6. Nah, sementara Anda berdebat dengan RT 6, argumen-argumen Anda itu mereka percaya sebagai argumen-argumen Kristen. Pemahaman Anda itu mereka percayai sebagai pemahaman Kristen. Akhirnya apa? Pemahaman Anda yang salah tersebut, akhirnya saya yang kena imbasnya. Pemahaman tentang apa Lai? Satu aja. Contoh. Salah satu contoh argumen-argumen kalian seolah-olah itu adalah iman Kristen adalah contoh begini. Orang dari RT 6 datang begini. Masa Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri? Tentang itu toh. Sebentar dulu, sebentar. Kalau misalnya kamu berkata kepada mereka, Bro Malikil, bahwasanya Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, seharusnya ya, mereka RT 6 yang datang ke sini itu harusnya berdebat dengan kamu soal itu. Masalahnya, pemahaman kamu itu ditimpakan kepada kami. Iya, harusnya kamu debat dengan mereka, jangan sama saya. Masalahnya mereka nggak berani. Bukan nggak berani, mereka udah sakit kepala, begitu loh, nganggap Anda sudah orang gila. Bukan tidak berani, begini, Malikil, begini. Anda tahu nggak kenapa Zuma dan kawan-kawan itu berhenti menghadapi Yahudi Iskariot? Karena dianggap orang tidak waras, ngapain lagi diajak debat? Bukan takut, sebenarnya gini, saya bukan belain mereka. Mereka bukan takut, mereka menganggap Anda tidak waras lagi sehingga ngapain diajak diskusi gitu loh. Jadi, Anda membiarkan orang dalam ketidaktahuan, ketidakpahaman mereka. Itu. Malikil, coba dengarkan ya. Coba begini, gantian lah, gini lah. Jadi kan ini kebetulan hari Paskah, ya kan? Hari Jumat Agung. Yang kau peringati itu Tuhan yang mati atau manusia yang mati? Tuhan, Sang Mesias. Oh Tuhan, kamu sudah percaya Tuhan mati toh? Iya, kata Tuhan itu tidak merujuk kepada Bapa di surga. Kata Tuhan itu merujuk kepada Sang Mesias. Di dalam perjanjian lama, Mesias Coba itu saya spesifikan lagi. Saya spesifikan. Malikil, sedikit Malikil. Tuhan. Oke. Biar enak begini loh. Malikil, coba kita diskusi yang dewasa ya. Saya berharap kamu masih bisa sembuh lah. Begini. Boleh. Dulu saya masih ingat loh, kita ini bersama-sama menjitak para Juma dan kawan-kawan. Sekarang kok Anda jadi aneh begini, Malikil ini. Gini. Oke. Pelan-pelan ya Malikil, begini. Pertama-tama, di dalam perjanjian lama, kita sama-sama mengimani bahwa ada nubuatan akan datangnya Sang Mesias, betul? Sang Mesias itu di nubuatan siapa? Iya, sebentar dulu. Betul tidak itu? Ada nubuatan akan datangnya Sang Mesias? Iya, Oke. betul. Tapi Anda tahu nggak yang dinubuatkan itu siapa di dalam perjanjian lama? Siapa Mesias? Mesias? Iya, siapa? Maksudnya? Pencipta itu sendiri atau ciptaan? Sang Mesias? Iya, Mesias di perjanjian lama yang dibuatkan, yang dijanjikan itu pencipta itu sendiri atau ciptaan? Sang Mesias itu, dia itu adalah Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, iya. Sang Mesias, kalau kita ngomong bareng ya gimana? Siapa yang mau didengar, Malikil? Lai bilang kan ada Mesias. Bukan ada Mesias di perjanjian lama dinubuatkan akan datangnya Sang Mesias. Contohnya misalnya begini. Itu poinnya tuh. Contoh misalnya begini. Tuhan Yesus pernah bertanya, dia membuat pertanyaan ini kepada khalayak ramai tentang siapa Mesias itu. Nah, pertama dia bertanya begini. Daud di dalam pimpinan roh dia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Jadi Tuhan Adonai maksudnya Yehova, YHWH, telah berfirman kepada Adonku, ya kan? Di mana itu tertulis seperti itu? Di dalam Mazmur 110. Yakin Gitu. terjemahannya benar? Oke, coba yang mana yang benar? Coba kita dengarkan dulu Malikil, yuk. Kita buka pintu. Kita dengerin dulu Malikil, ya. Coba dibuka Matius berapa itu? Ketika Mazmur 110. Ya, itu kan dikutip oleh Tuhan Yesus. Mazmur 110 dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Matius, Markus dan Lukas. Betul. Coba. Tapi beginilah di dalam perjanjian lama, di dalam nubuatan yang akan tampil sebagai Mesias itu Sang Pencipta itu sendiri, Bapa itu sendiri. Tidak ada ciptaan, tidak ada anak. Saya turuti. Sebentar lah, gini lagi. Di dalam nubuatan yang akan tampil sebagai Mesias itu adalah Bapa itu, YHWH itu sendiri. Oke, baik. Saya bisa tanggapi? Silakan.
Oke. Jadi menurutmu Bapa di surga itu turun menjadi manusia? Nggak ada menjadi manusia. Tuhan itu bukan manusia. Yesus bukan manusia? Bukan. Astaga, pantesan Juma ini sakit kepala. Aduh, berat. sakit kepala. Gini. Kalau di dalam Alkitab kan antikristus itu adalah orang-orang yang tidak percaya Bapa itu Kristus toh. Bukan, barang siapa yang tidak percaya bahwa Yesus datang dalam rupa daging, rupa manusia, dia itu adalah seteru daripada Sang Mesias. Di mana bunyi pernyataan begitu dalam siapa tidak percaya? Di dalam 1 Yohanes, sebentar. Aduh. Nah, di mana? Ini saya mau fokus sama RT 6, kamu ini naik-naik lagi. Gimana, Bro? Harusnya lah itu membahas tentang Alkitab. Karena saya lihat, sorry ya masih kurang tentang apa Alkitab. Gitu. Coba fokus ke Alkitab. Iya, sah-sah saja. Orang yang mengatakan pemahaman saya masih kurang soal Alkitab, itu sah-sah saja. Nggak masalah. Namanya juga orang berpendapat, nggak masalah. Iya. Tapi yang jelas saya kasih tahu, saya sudah membaca Alkitab itu sudah 13 tahun. Saya baca bolak-balik. Bukan yang tentang antikristus tadi, yang tidak 1 Yohanes 2 ayat 22 kan dikatakan di sana. Orang gini aja, jangan kesana-sana nanti debat kusir. Gini aja lah. Kalau kita baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan Yesus menurut Anda berdoa nggak? Iya, berdoa. Menyembah nggak dia? Tuhan Yesus kalau menyembah itu kan harus dipahami dulu. Menyembah itu adalah apa? Ya, Itu sujud sampai dahinya ke tanah nggak dia? Iya, melakukan. Oke. Kepada siapa itu dilakukan? Kepada dirinya. Dia sujud kepada dirinya sendiri. Iya, jadi gini bentuk penyembahan. Iya, makanya harusnya Juma itu diskusinya sama kamu, jangan sama saya, karena itu ditimpain ke saya. Itu ditimpain ke saya. Mengapa Tuhan berdoa kepada dirinya? Harusnya diskusinya sama kamu, jangan nama saya. Aduh, gimana sih? Saya jelaskan. Gimana ini? Gini lah. Jadi kan itu tidak berani menyatakan Yesus itu pencipta atau ciptaan kan, nggak berani toh di wilayah. Kita bukan membahas itu, kita sedang membahas. Tentang Mesias kan? Begini loh, Malikil, kita itu sedang membahas apakah apakah Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Anda bilang iya. Berarti ketika Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Betul? Tetapi supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku, ketika Tuhan Yesus datang kepada kubur Lazarus. Ke situ lah, bukankah kita bahas Mesias? Bukan, di sini loh kita kan membaca mengenai Tuhan Yesus berkomunikasi kepada Bapa di surga. Terus Anda mengatakan bahwa Yesus sedang berkomunikasi kepada dirinya sendiri, betul? Iya. Berarti sebenarnya Tuhan Yesus lagi ngerjain orang-orang. Dia pura-pura ngomong sama Bapa di surga, padahal Bapa di surga itu dirinya sendiri, betul? Betul nggak? Gini lah ya. Gini. Peristiwa hal-hal seperti itu udah biasa. Tuhan ketika dia ada di dunia, ketika mau melenyapkan Sodom dan Gomora, dia meminta kepada YHWH di langit. Tapi tidak ada orang Israel berpaham. Jangan bahas yang lain-lain dulu. Kita membahas mengenai ini loh. Apakah tokoh atau sosok Yesus? Kalau kita ngomong bareng-bareng, siapa yang mau kita dengar, Malikil? Bukan. Gini loh. Kalau ngomong satu-satu, Malikil, satu-satu. Gini loh. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa nggak? Iya, berdoa. Apa isi doanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Doanya dia diperhadapkan tentang enggak, isi doanya saja. Bagaimana kutipan kata-katanya? Ya Bapa. Iya. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Kehendakmu, oke. Berarti ada berapa kehendak di situ? Ada 2. Ada 2 kehendak. Apakah Yesus sedang ngomong sama dirinya sendiri? Iya, jadi saya jelaskan. Anu dulu lah, minum paramek dulu. Iya, paramek dulu, minum dulu. Aduh, saya udah. Minum paramek dulu kalau udah begitu. Tahu nggak kalian? Itu dianggap, pemahaman seperti itu dianggap adalah pemahaman iman kita. Lalu akhirnya apa? Saya yang nyebokin mereka. Orang sering bilang, dicebokin terus. Saya malah yang nyebokin kalian, itu saya. Kalian mencret di mana-mana, saya yang nyebokin. Gimana kalian ini? Iya, banyak orang teman-teman latah beragama, ikut-ikutan. Pak Pendeta ngomong A, maka umat akan manggut-manggut A. Pak Pendeta ngomong B, umat manggut-manggut ngomong B. Banyak orang latah, teman-teman, tanpa memahaminya.
lalu mencoba menjelaskan. Akhirnya apa? Menjadi penjelasan yang salah. Makanya saya bilang, tugas-tugas menjelaskan, tugas-tugas ini berikan kepada ahlinya gitu loh. Ya. Oke, kita kasih naik ada Azam, silakan. Aduh, sebentar ini saya blokir dulu nih orang ini. Sarap. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ari TikTok. Kok malah lari ke Helda? Aduh, ini Kristen. Sebentar saya turunkan ya. Kita kasih naik ada Ari TikTok. Ya, silakan Ari TikTok. Nyalakan kamera Anda. Herman ini dengan mereka ini. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Silakan Bang Ari, nyalakan kamera dulu. Caranya gimana ya? Saya bantu dari sini. Nah, itu sudah ada di layar Anda permintaan untuk menyalakan kamera, silakan simpan. Iya, Bang. Disimpan dulu itu, simpan dulu. Jangan bicara kalau kamera belum nyala. Oke, siap. Ya, silakan. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Anda Muslim kah atau Kristen? Aku Kristen, Bang. Boleh, Nak? Boleh aku Bang. nanya kan? Iya, sebenarnya ini diskusi lintas iman, Bang. Gitu loh. Oh, iya, ya. Iya, kalau Anda punya pertanyaan, sebenarnya pertanyaan Anda itu lebih cocok ditanyakan kepada bapak-bapak pendeta di gereja, begitu ya. Seperti itu ya. Oke? Baik, saya turunkan ya. Sekali lagi teman-teman ya, informasi kepada teman-teman, ini channel ini adalah channel diskusi lintas iman. Ya, jadi supaya tidak terkesan subjektif, di sini diadakan pertemuan dua pihak yang berbeda, begitu ya. Karena selama ini banyak dari kalian ini ya, dari umatnya Abdul Somad itu membahas iman kami, membahas kekristenan tanpa ada orang Kristen di situ. Akhirnya apa? Makasih Bang Tobias. Akhirnya pembahasannya itu terkesan subjektif. Nah, biar tidak terkesan subjektif, harus ada dua pihak nih. Ya, silakan. Saya persilahkan kalian-kalian dari umat Abdul Somad untuk berdiskusi dengan saya. Tanyakan kepada saya tentang Kristen, saya akan bertanya kepada Anda tentang iman Anda. Seperti itu. Jadi kita diskusi dengan baik di sini. Debat nggak apa-apa. Debat dengan keras juga nggak masalah. Yang penting kita dalam koridor. Makasih Bang Tobias. Makasih Bang. Ya, silakan Mukhtar, nyalakan kamera dulu. Oke, si Mukhtar dia sudah hilang. Kita kasih naik ada Amir. Silakan ya, yang mewakili Juma, Uncup PI, mewakili silakan. Ayo datang ke sini. Silakan Amir. Nyalakan kamera Anda. Oke, selamat malam Saudara Amir. Selamat malam, Abangku. Selamat malam. Bang, saya mau tanya dulu Bang, apakah Anda seorang Muslim Bang? Ya, Muslim, Bang. Oke, silakan Bang, silakan. Ya. Saya kira kalau Kristen dengan Kristen turunkan saja, Bang. Iya, makanya sudah ya. Makanya Anda sebagai Muslim apa yang ingin Anda mau utarakan? Silakan. Saya tidak ada yang saya mau utarakan. Kalau Kristen sama Kristen turunkan saja. Saya nggak mau apa-apa. Nggak enak didengar gitu. Berebut kalian berdua gitu loh. Hanya itu? Itu saja. Ya, saya pesan Baik, itu saya saja. turunkan. Baik, saya turunkan. Turunkan. Ya. Baik, saya turunkan. Ya, teman-teman lagi ya, saya ingatkan lagi. Bagi teman-teman yang berjumlah mayoritas, yang konon katanya berapa juta, 200 juta begitu ya. Coba, selama saya ngomong, selama saya bernarasi, adakah pernyataan-pernyataan saya itu yang merupakan fitnah terhadap iman Anda? Adakah pernyataan-pernyataan saya itu membuat Anda itu merasa bahwa saya itu menjelek-jelekkan gitu loh? Coba diluruskan dulu saya. Nah, kalau tidak, nih, kalau tidak, artinya apa yang saya katakan itu berarti benar. Anda tidak bisa membantahnya. Nah, ketika Anda tidak bisa membantahnya, ketika Anda sebenarnya tahu bahwa yang saya ucapkan itu kebenaran, lalu apa yang membuat Anda tidak bertaubat? Kan begitu. Ya kan? Coba di bagian mana yang membuat Anda masih masih terus seperti itu?
Ya. Oke, kita kasih naik ada Emilia Fawaz. Silakan. Emilia Fawaz. Halo? Aduh. Sudah dibilang di tempat saya ini jangan pamer. Jangan pamer seperti itu di tempat saya, sudah saya bilang. Kalau kamu seperti itu mending kamu tahu artinya. Nanti kamu akhir acara ditanya artinya apa yang tadi yang diomongin. Ya nggak tahu. Gimana? Naik ke sini bawa argumen. Apakah sudah tidak ada lagi argumen yang bisa kamu utarakan? Coba. Malajak, silakan. Malajak. Selamat malam, saudara Malajak. Selamat malam, Bang. Apakah Anda seorang Muslim? Tidak, Bang. Saya Katolik. Saya cuma hanya mau menyemangat aja, Bang. Lanjut terus. Langsung kita turunkan ya. Kadang orang banyak. Sudah saya bilang, saudara-saudara penonton, para penonton, apakah kalian mendengarnya? Sudah dibilang. Ini channel hanya buat orang-orang yang berbeda pendapat dengan saya. Ya, silakan ya. Channel ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang mendebat iman Kristen, menyalah-nyalahkan iman Kristen. Ya. Seperti siapa contohnya? Seperti Donditan, siapa lagi? Juma, Uncup dan teman-temannya. Saya persilakan mereka ngomong langsung gitu loh. Sanggup nggak? Jangan ngomong di belakang. Bikin podcast sendiri. Bahas-bahas. Seperti siapa? Juma sama Ari Untung. Apa kayak begitu? Juma Muslim, Ari Untung Muslim. Ngomong-ngomongin Alkitab. Ya namanya subjektif. Gimana? Makanya ini saya kasih kesempatan nih. Ayo, coba. Apakah kalian mampu kalau langsung berhadapan? Begitu. Silakan, Kota Mobagu. Apakah Anda seorang kan hilang kan, lari mereka semua sama saya. Takut mereka sama saya, ketakutan, gemetaran. Di sini bahaya ini, terbongkar kita kalau Edis ngomong. Coba yuk. Kita kasih naik ada Sofyan. Silakan Sofyan. Tap-tap layar ya guys, tap-tap layar kemudian bagikan ya. Sofyan? Ya Bang, selamat Saya tanya malam. dulu, kamu masih jualan nggak? Enggak, Kalau kamu Saya masih nggak jualan, kamu langsung saya turunin. jangan bilang begitu Bang, saya mau tanya. Saya mau tanya. Begini Bang, kalian menganggap Yesus itu kan Tuhan. Tapi kenapa di dalam Tritunggal itu ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus? Sedangkan Bunda Maria pas dia melahirkan anaknya si Yesus itu bukan yang dia sembah itu siapa? Siapa? Ayo. Pertanyaanmu tadi pertama, kenapa dalam Tritunggal ada Bapa, terus habis itu ke Maria? Yang spesifik, pertanyaanmu yang mana ini? Coba bangun dulu sebuah pertanyaan yang baik. Gimana pertanyaanmu? Saya masih mencoba untuk memahami apa yang kau tanyakan nih. Karena ada 3 yang kau bahas. Pertama, kenapa Yesus itu Tuhan dan dalam Tritunggal itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan yang disembah Maryam siapa? Pertanyaanmu yang mana ini? Yang mana? Yesus itu kan dia ada yang lebih tinggi, ya. Maksudnya ada kalau ibarat di dalam keluarga, contoh kan, pangkat yang lebih tinggi itu adalah ayah. Begitu juga sebenarnya Yesus itu, jadi dia punya Bapa. Bapa itu siapa? Bapa itu adalah yang mengutus Yesus. Seperti kata Yesus, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada apapun, gitu. Iya, jadi bahkan Rasul Paulus menjelaskan bahwa kepala dari Sang Mesias atau Kristus Yesus itu adalah Bapa di surga, Allah Bapa di surga. Yang menjadi masalahnya itu begini, saya itu tidak membantah argumenmu, enggak, ya. Pemikiranmu itu ada di dalam Alkitab. Yang menjadi masalah itu kenapa kamu masih ngikutin orang mati di kuburan itu loh. Itu masalahnya. Gini loh, sebentar. Dengar dulu biar saya selesaikan dulu. Sofyan, dengarkan. Sudah mati di kuburan, ya wajar karena dia manusia. Sama seperti hanya kita manusia, dia makan, dia minum. Dengar, jangan ke situ dulu, dengarkan dulu. Gini loh.
Dengarkan Sofian, biar kita diskusi yang baik ya Sofian. Gini loh, kamu dan teman-temanmu sekalian berusaha untuk menunjukkan bahwa Yesus taat mengabdi kepada Bapa di surga, berbakti kepada Bapa di surga. Betul, itu yang kalian bilang itu semua betul. Cuman bagaimana bisa kamu tetap saja mengikuti orang mati yang di kuburan itu dan Tuhan yang diciptakan dia? Lagi jualan kamu kan? Jualan kan? Kamu masih jualan, berbohong kamu. Coba masih jualan gak? Kalau mau diskusi berhenti dulu jualannya. Kamu dibisukan itu. Saya sedang diskusi. Saya sedang diskusi. Iya. Sebenarnya apa yang kamu sebegini loh? Kamu dengar nggak? Lagi jualan ya. Kamu jualan dulu sana. Selesaikan dulu jualanmu. Heran saya. Teman-teman sekalian. Gini, saya ulang lagi yang kemarin ya. Begini. Banyak orang-orang yang berdebat diskusi lintas iman ini adalah orang-orang awam. Ketika orang awam berdebat, orang yang bukan kapasitasnya berdebat, maka hasilnya itu akan kacau balau. Bayangkan, orang bukan ahli politik, bukan ahli strategi perang. Ketemu dengan orang bukan ahli politik, bukan ahli, mereka berdebat, ya kacau lah hasilnya. Makanya teman-teman, yang saya lihat di dalam perdebatan ini, orang dari umat Muslim, orang-orang awam mendebat dengan orang, saya harus bilang Muslim dan Oten ya, karena kata-kata kalau saya bilang itu nanti sering kena ban kita teman-teman. Makanya saya harus plesetkan ya. Jadi yang Oten yang awam ketemu dengan Muslim yang awam berdebat. Nah, Muslim yang awam ini bilang begini, Oten, Yesus berdoa. Nah, karena Oten awam, wah nanti kalau kita iya kan jadi benar. Enggak, Yesus nggak berdoa. Oten, Yesus itu berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada Bapa di surga. Enggak. Jadi saya lihat dua-duanya ini sama-sama geblek. Gitu loh. Maksudnya begini, yang dari Muslim ingin membuktikan bahwa Yesus berbakti kepada Bapa di surga, yang dari Oten berusaha untuk membantah argumen tersebut. Kenapa Oten berusaha membantah argumennya? Karena trauma. Nanti kalau saya iakan berarti dia jadi benar. Loh, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Muslim yang awam ini memang betul. Memang betul Tuhan Yesus berbakti kepada Bapa di surga. Tujuan visi misi datang itu adalah melakukan kemauan Bapa di surga. Tuhan Yesus berdoa, berbakti, menyembah kepada Bapa di surga. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kenapa Muslim kok bukan berbakti kepada Bapa di surga, dia malah berbakti kepada Tuhannya negeri. Kalau saya bilang nanti kena ban lagi. Begitu. Nah, silakan Hanif Iskandar. Bukannya meneladani Tuhan Yesus, bukannya mencontoh Tuhan Yesus, malah mengikuti Tuhan negeri itu. Jadi percuma Anda berusaha ingin membuktikan bahwa Tuhan Yesus berbakti kepada Bapa di surga. Nah, silakan Hanif. Nyalakan kamera Anda. Selamat malam. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera Anda dulu. Silakan. Terang boleh ya. Ya, selamat malam. Selamat malam. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim, alhamdulillah. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Sekarang apa yang saya utarakan ialah apa yang saya dengar daripada apa yang Eddie cakap. Eddie seseolah tidak tahu pencipta yang mana, utusan yang mana. Yang tidak tahu itu kalian gimana? Contoh, saya kasih tanya kepadamu, coba. Menurut iman kalian nih, ya, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan Sang Pencipta, betul? Ya, betul. Oke. Apakah itu adalah Allah itu adalah Tuhan yang disembah para nabi sebelumnya? Ya, betul. Oke, sebutkan satu nabi yang ada nama Allah dalam namanya. Coba silakan. Nabi yang ada Allah dalam namanya. Nggak nyambung kan? Saya kasih contoh. Saya akan sebutkan beberapa nama orang yang mengandung nama Allah di dalamnya. Contoh, Abdullah, Amrullah, apalagi Amirullah. Itu nama-nama orang, Dis. Iya. Nama-nama dengar dulu, Hanif. Dengar dulu. Itulah nama-nama. Tapi analogi kamu itu tidak menyambung. Dengarkan dulu. Kalau saya ngomong dengar dulu, jangan panik. Begini, Hanif. Bukan panik. Kalau saya berbicara, dengar dulu.
Sekarang kita Kalau saya belum selesai, Anda jangan ngomong dulu. Saya belum selesai ngomong. Tadi saya tanya kepada Iya, Anda. tadi saya Sebutkan pertanyaan satu. itu. Kalau Anda ngomong, saya ngomong, siapa yang mau didengar? Kalau Bukan Anda ngomong, pertanyaan saya ngomong, yang mau awal didengar itu. siapa? Kamu tidak jawab lagi. Kamu tidak mengenal pencipta dan utusan. Kamu menyembah yang mana? Iya, justru kamu yang tidak kenal itu. Ya, Karena saya apa? tanya Karena kamu menyembah, yang karena mana? kamu Kamu menyembah menyembah Tuhan, yang mengutus? Tuhan yang diciptakan oleh orang-orang Arab. Itu kata kamu, Dis. Loh, kata Sekarang saya, kamu makanya saya menyembah yang buktikan. mengutus, Oke, ataupun sekarang. kamu menyembah yang diutus. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Tadi Anda saya Saya bilang bertanya, sebutkan kamu tak satu habis nabi, lagi. sebutkan satu nabi yang mengandung nama Allah di dalamnya. Anda nggak ngerti maksud saya apa? Nah, saya kasih orang-orang yang bernama yang punya nama Allah di dalamnya. Abdullah, Amrullah. Coba sebutkan satu nabi yang contoh seperti itu. Coba, nabi siapa yang punya nama kayak Itu begitu? nama-nama orang, Dis. Ya, sebutkan satu nabi yang itu punya nama kayak begitu. nabi. Nama-nama Nggak ada. nabi. Makanya karena tidak ada satupun nabi yang punya nama seperti itu, artinya Tuhan itu baru ada belakangan. Itu kata kamu, Dis. Oh, kata saya, Dalam sebutkan. Quran itu jelas Kalau begitu, Tuhannya sebutkan satu Ibrahim. nabi. Sebutkan satu nabi yang ada nama Allah di dalamnya. Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Dalam Quran itu ada Sebutkan. dengan jelas. Sebutkan Tuhannya satu Musa. nabi yang ada Allah dalam namanya. Tak perlu itu. Iya, kau tidur. Tak perlu. Ya, kau tidur di Yang bawah sana. perlu, yang Ngapain? Kalian nangkep nggak? Dia bertanya kepada saya gini, Edis, kenapa kamu tidak tahu yang mana sang pencipta? Justru yang tidak tahu itu Anda. Kenapa? Contoh, apakah ada nabi-nabi terdahulu menyembah kepada Allah? Anda bilang, oh nabi-nabi terdahulu. Oke, sebutkan satu saja nabi yang punya nama Allah di dalam namanya. Anda nggak ngerti maksud saya itu apa kan? Makanya saya kasih contoh. Saya kasih nama-nama orang yang mengandung Allah di dalamnya. Amrullah, Amirullah, Abdullah. Itu nama-nama orang yang ada nama Allah di dalamnya. Sebutkan satu nabi yang kayak begitu. Sampai kiamat kau cari nggak bakal ada. Nggak bakal ada. Siapa? Sebutin satu. Nggak ada. Nggak ada. Tetapi nabi-nabi terdahulu sering namanya itu mengandung nama YHWH. Contohnya, ya, Yesaya. Siapa lagi? Yehezkiel. Siapa lagi? Yeshua. Siapa lagi? Yohanan. Siapa lagi? Banyak. Mengandung nama Yah di dalamnya. Itu buktinya bahwa Tuhan Sang Pencipta itu YHWH, Yehova. Bukan Allah gimana? Coba saya tanya kepada Anda. Bukankah di Quran ada seorang nabi bernama Zakaria? Coba. Kenapa namanya Zakaria bukan Zakarullah? Ayo kamu, apa? Anda tidak bisa jawab itu. Nah, silakan, Amel. Silakan, saudara Amel. Halo Amel. Amel, Anda sudah saya naikkan. Jangan gemetaran. Kok Anda malah keluar dari aplikasi? Sudah saya naikkan. Oke, baik. Si Amel dia takut ya. Baik, kita turunkan. Teman-teman jangan ketakutan ya. Naik, nggak usah ketakutan. Ya. Usman anti pusing. Kalian ini penyembah Tuhan asing. Begitu. Kalian tidak berbakti kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu Yehova. Begitu. Sejak kapan Tuhan mereka menjadi Tuhan negeri Arab? Ada saja kalian ini. Ya silakan. Apa yang mau utarakan? Usman. Itu nama nabi-nabi banyak ya gelarnya yang disandingkan dengan nama Allah ya. Termasuk Yesus, Nabi Isa itu. Oke, baik. Seperti Nabi Musa, Khalilullah, Muhammad, Rasulullah itu sandingan adalah. Iya, itu bukan nama, Gitu, Bang. Itu ditempelin. Aduh, gimana sih? Gini loh. Itu gelar, Pelan-pelan, Bang. gelar. Iya, Gelar. yang Emang saya tanya itu ditempelin nama, itu bukan gelar. Gelar, Bang. Oke, sekarang begini. Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Terus, nah yang Tuhan-Tuhan kamu yang sebut itu apa artinya? Oke, baik. Bisa setanggapi ya? Sandingan gitu loh. Bisa setanggapi ya? Ibrahim Khalilullah, Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah gitu loh Bang maksudnya. Oke, Itu baik. adalah Kita ambil satu maksudnya, contoh. Bang. Kita ambil satu contoh. Ong Isa. Ong Isa. Ya. Isa. Ya. Oke. Apa arti Ya. nama Ong Isa?
Itu ajami, Bang. Ajami seperti saya Usman, itu tetap Usman. Ya, Jarang gitu. artinya. Nggak ada artinya ajami, Bang. Ya maling. Berarti Anda itu maling. Maling. Kamu Bang. itu ngomongnya gimana ya? Loh, seseorang yang dikasih tahu. menggunakan gantian Bang kalau ngomong. Anda sudah selesai Mana bicaranya. Isa maling gimana kamu, Lis? Kalau bukan maling apa artinya? Ajami seperti Muhammad itu. Apa itu ajami? Ajami itu kata-kata Arab yang memang mau diterjemahkan ke luar angkasa pun tetap Muhammad gitu loh. berat ini maling ini. Itu sama kayak begini. Sebentar. Kamu Saya kasih. ngomong apa? Kamu ini Sebentar. yang ngibul ya, Dis. Kamu Sebentar. mungkin Saya kasih Anda contoh bagaimana kalau Anda itu maling. Sebentar. Saya balikan. Kita punya sebentar nih ya. Kita punya nih. Saya kasih contoh ya. Topi Iya, contoh juga SD. apa, Dis? Nih, sebentar. Saya kasih contoh nih. Ya. Saya kasih Anda contoh. Bentar ya. Saya ngeladani lucuan ini. Ini bukan ilmiah, cuman ini Saya kasih Anda contoh. Saya kasih Anda contoh. Dengar, saya kasih Anda contoh istilah-istilah yang ada dalam ini. Kamu ini, Bentar, Anda lihat ini nggak? kamu yang jadi korban hanya Sebentar, di Indonesia dengar. aja, Dis. Ya. Anda tahu ini nggak? Tahu ini apa? Tut Uri Handayani itu. Apa ini? Apa ini? Nggak tahu saya. Ajami. Makanya kalau ini sebentar, kalau ini diambil oleh orang Arab ya seperti itu. Seandainya kata-kata ini diambil orang Arab, maka orang Arab akan ngomong seperti kamu itu. Ajami. Itu apa itu bahasa apa, Dis? Itu bahasa apa, Dis? Iya, makanya Itu saya udah bahasa ajarin apa, kamu. Baik, saya ajarin kamu. Ada satu falsafah. Dengar. Ada satu falsafah Jawa kuno. Falsafahnya itu berbunyi begini. Ingarso sung tulodo. Nggak tahu ini diskusi apa. Dengar, Dis? kau Ini dengar diskusi dulu, apa? dengar. Kau dengar dulu, dengar biar. Kalau kamu dengar, kalau kamu mendengar saya ajarin. Dengar saya. Baik. Ya, Ingarso sung tulodo. ya. Ingarso song tolodo. Ing madyo mangun karso tutwuri handayani. Ya. Artinya Hindu berarti ini Hindu ya. ya, kita baca nih artinya ya. Artinya Ya, biar saya juga nggak salah ngomong nih. Nih, saya balikin. Ya, Jadi kalau kita punya barang, punya kita asli, kita bisa jelaskan. Ya, terus. Nah, kalau barang maling pasti nggak bisa dijelaskan. Nih, saya tunjukkan kepadamu ya. Ya, korupsi. Ya. Saya tunjukkan artinya. Perhatikan. Ya. Semboyan. Nih, semboyan Ini pendidikan. tadi yang Kau dibahas dengar itu dulu, apa, Bang. Kau dengar nih. Yang kamu bahas itu apa? Semboyan pendidikan Indonesia dari Ki Hajar Dewantara. Aduh, kau dengar ini, dengar. Semboyan pendidikan Indonesia dari Buddha tadi ngomong. Ya, kau tidur dulu di bawah sana. Ya, tidur kau di bawah sana. Perhatikan teman-teman. Semboyan pendidikan Indonesia dari Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo. Ing madyo mangun karso. Nah, jadi Jawa kan? Tutwuri handayani. Yang artinya apa? Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Makanya di anak sekolah itu ditulisin tutwuri handayani. Artinya anak-anak sekolah yang ada di belakang itu memberi dorongan. Ini kalau barang punya kita tahu barang itu apa. Karena itu ori punya kita. Makanya orang Kristen kalau ditanya, apa arti Yeshua? Orang Kristen tahu. Karena barang itu memang punya kita, punya kami. Nah sementara kalau kau curi ini tuturi handayani, kau bawa ke Arab, pasti nggak ada artinya. Udah dibilang barang siapa yang mencuri, maka Anda tidak akan mengetahui apa yang ada di tanganmu itu. Contoh, saya kasih Anda contoh. Kalau Anda barusan nyuri HP, Anda ditanya, apa yang ada di tangan kamu itu datangnya dari mana? Beli dari mana? Apa passwordnya? Kode kuncinya apa? Pasti Anda akan gelagapan. Karena barang itu ada di tangan Anda dari maling. Gimana Anda? Inilah yang disebut dengan teologi maling. Ketika Anda mencuri istilah-istilah teologi yang ada dalam Alkitab, yang ada dalam Injil, yang ada dalam Taurat, tetapi Anda tidak mengetahuinya, maka terbukti Anda itu hanya maling teologi. Ditanya, apa arti Isa? Ya, pokoknya
Gimana itu? Coba nanti sini. Buktikan bahwa teologi Anda itu bukan hasil pencurian. Ayo. Kita kasih naik ada soft nih, lagi nih. Adam, ya silakan Adam. Nah, kabur si Adam. Kita kasih naik ada Sofyan lagi. Semoga dia sudah berhenti jualan ya. Ya, Sofyan, silakan Sofyan, nyalakan kamera Anda. Ya. Sofyan, kalau mau diskusi Ya. dengan saya, coba berhenti dulu jualannya. Kalau kamu sambil jualan, saya nanti percuma ngomong, percuma kamu nggak denger. Pikiranmu lari ke itu, ke jualan. Iya. Iya, Coba. saya udah mengerti. Saya sambil mendengar juga. Saya Oke, sudah mendengar Sofyan, juga dengarkan dulu Sofyan, dengar. apa yang, Dengarkan dulu, dengarkan. Jikalau kamu mencuri handphone, gini aja. Jikalau kamu punya handphone di tanganmu, tapi saya tanya, berapa passwordnya, Anda tidak bisa membuka kode kuncinya, berarti patut dicurigai HP itu bukan milikmu, betul nggak? Iya, kalau bukan HP kita kan, yang mana bisa kita ketahui passwordnya. Betul. Yang bukan hak Anda kita, tidak yang akan, mana sebentar. kita ketahui passwordnya. Anda tidak akan mampu menjelaskan, bahkan passwordnya pun Anda tidak akan mampu untuk menjelaskan. Karena apa? Karena itu barang bukan milikmu. Setuju? Iya, benar. Itu Oke, bukan barang pertanyaan saya. Apakah Isa itu asli original milik Islam? Ya, itu kalau menurut keyakinan kami, ya, etis, menurut keyakinan kami kan Isa putra Maryam. Iya, Isa milik putra Islam kah Maryam itu? adalah Apakah itu seorang nabi. milik agama Anda? Diutus oleh ke Israel. Apakah Iya, itu milik agama itu Anda? sama. Coba jelaskan dulu arti nama Isa. Silakan. Apa Nabi arti Isa, nama kalau sama Isa? kalian kan, kalau kami kan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Iya. Kalau dari klausulnya Apa kan arti kita nama bisa- Isa? Ya, saya Apa kurang arti nama tahu. Isa? Kalau berarti Nabi Isa kan ada utusan kami, utusan Tuhan. Tuhan. Maling. Iya, berarti Anda itu maling. Loh, Tidak maling. oke, kalau Anda tidak maling, coba jelaskan. Kenapa dia diberi nama Isa dan kenapa Isa namanya? Coba jelaskan. Yesus. Udah kau sekolah lagi sana, sekolah. Gimana? Coba ya. Di dalam Al-Qur'an itu banyak nama-nama yang dia itu kalau kita cari asal usulnya itu sebenarnya bersumber dari kitab-kitab sebelumnya. Contoh, Musa di dalam Quran. Kalau di dalam bahasa Ibraninya, di dalam Al-Taurat, Moshe namanya. Apa arti Moshe? Artinya ditarik, diambil dari air. Makanya dia dinamai Moshe. Coba tanya sama Juma, apa arti Musa? Dari mana kau dapat itu? Dari mana kalian mendapatkan itu coba? Abraham. Di dalam kitab Taurat, dalam kitab Kejadian, kenapa dia kok Abraham namanya? Dulu namanya bukan Abraham, dulu namanya Abram. Tetapi oleh Tuhan dikatakan, mulai hari ini namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Coba tanya sama mereka, apa arti Ibrahim? Apa arti Ibrahim? Kalian tidak akan bisa menjawab itu. Barang siapa yang memiliki sesuatu, itu barang asli punya dia, dia pasti akan sanggup menjelaskan detail-detailnya. Tetapi kalau Anda mengambil istilah-istilah tersebut dari agama lain, maka Anda akan pusing untuk menjelaskannya. Coba. Ayo, naik yang bagus, kita diskusi yang bagus. Silakan. Khalifah. Ya, silakan Khalifah, nyalakan kamera Anda. Ya, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Saya Kristen, Bang. Berarti dia nggak dengar dari tadi nih. Astaga, udah dari tadi kita bilangin. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya,
ini channel diperuntukkan kepada saudara-saudara kita dari yang muslim. Kenapa kok diperuntukkan kepada mereka? Karena banyak di antara mereka itu sering ngomongin iman kita, membahas iman kita. Ya kan? Tuhan kok berdoa kepada Tuhan? Masa Tuhan berdoa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya kasih fasilitasnya di sini untuk bertanya. Begitu. Jadi yang Kristen-Kristen cukup menyimak saja tap-tap layar. Ya. Kayak bangsa RK, kemudian siapa lagi? Mulut penggosip, ya. Tap-tap layar, tap-tap layar. Ya, bagikan seperti itu ya. Bagikan. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen, kalau naik kemari, ya, cukup tap-tap layar saja, jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih kesempatan kepada mereka ya. Kita kasih kesempatan kepada saudara-saudara kita yang muslim-muslim yang sering membahas agama kita. Tuh. Ya, silakan. M. Hidayat. Silakan Muhammad Hidayat. Selamat malam, Bang. Malam-malam. Silakan Bang, nyalakan kamera. Apa pertanyaan Anda seputar agama Kristen? Silakan. Atau apa yang mau Anda utarakan? Kamera nyala dulu, Bang. Ya. Wajib menyala kamera, Bang. Begini, Adis. Iya, Bang. Bang Hidayat, kamera nyala dulu, Bang. Baru berbicara. Iya. Aku ngomong dulu, Bang. Saya bantu dari sini untuk menyalakan kamera, tuh. Sudah saya bantu untuk menyalakan kamera. Aku tantang kau debat secara... Bagaimana kau menantang saya? Orang kameramu saja tidak nyala kok. Dengarkan dulu. Aku mau buka on cam, asalkan kamu pulang ke Indonesia dulu. Aduh, alasanmu banyak. Alasanmu banyak. Alasanmu banyak. Nah, udah di bawah sana. Untuk menyalakan kamera saja kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan, apalagi kalau saya turuti kemauanmu. Nanti saya turuti kemauanmu, mana katanya kamu mau debat? Oh, enggak kok. Apa seperti itu? Kamera saja nggak berani nyalain, gimana mau yang lain? Oke, kita kasih naik ada Noripah. Silakan Noripah, nyalakan kamera Anda. Selamat malam Noripah. Apakah Anda seorang muslimah? Apakah Anda seorang muslimah? Silakan nyalakan kamera. Itu perempuan. Halo? Ini ada nyalakan kamera belum? Saya bantu dari sini, Bang. Saya bantu dari sini. Nah, sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan diterima. Jangan panik, Bang. Jangan panik, Bang. Pegangan tiang listrik kalau panik, Bang. Ya, Anda suruh menyalakan kamera. Anda seperti orang panik. Tinggal nyalain kamera, gitu loh. Coba. Nah, gitu kan bagus. Oke. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Bang, suara menggema. Apakah Anda hidupin loudspeaker atau gimana? Loudspeaker. Nanti. Nah, coba silakan. Anda ada nggak? Ada nggak? Nah, gitu. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Utarakan apa? Aduh. Pantesan masih menjadi pengikutnya. Ya memang nalarnya kayak begini semua, teman-teman. Gimana? Gini loh, Anda sudah menyimak sejak kapan ini? Baru nyimak. Baru nyimak. Sebelumnya sudah pernah nonton di TV? Belum pernah. Belum pernah. Oke lah, Anda naik ke sini dengan tujuan apa? Saya mau dengarkan, silakan. Tujuannya mau bahas apa aja. Apa? Yang dibahas tentang apa aja, pertanyaan apa? Begini, kalau seseorang memegang handphone tetapi ditanya apa passwordnya, maka orang tersebut kalau tidak bisa membuka passwordnya berarti patut dicurigai bahwa HP itu ada di tangan dia, bukan karena itu kepemilikan, bukan karena itu miliknya. Setuju? Setuju. Oke. Sekarang pertanyaan saya begini, di dalam Al-Quran ada istilah-istilah, ada nama-nama yang kalau kalian ditanya maka kalian akan kebingungan. Saya kasih contoh. Coba sebutkan arti nama Zakaria di dalam Quran. Zakaria dalam Quran
Itu nama seorang nabi ya? Ya tahu, maksudnya arti namanya apa? Ya belum sempat nanyain artinya. Ya tidur dulu kamu di bawah sana. Ngapain kamu kesini? Ya tidur kamu di bawah sana. Tidur. Coba ya, kita tunjukkan nih. Tadi kan saya sudah bilang, kalau kita Kristen, kita tahu kenapa seperti itu. Penjelasannya kita punya. Nih, saya balikin kamera saya. Apa arti nama Zakaria? Ya, kita bacakan. Perhatikan nih. Apa arti nama Zakaria? Lihat. Nama Zakaria berasal dari bahasa Ibrani. Memiliki arti mendalam, yaitu Tuhan telah mengingat. Yah telah mengingat Zakaria. Nah, kalau misalnya ini kita jelaskan dari bahasa Arab, zakar. Tahu nggak kalian apa itu arti zakar? Coba tanya kalian apa zakar itu artinya. Tahu kan zakar? Tahu zakar nggak? Belalainya laki-laki itu zakar. Tahu kan trompet zakar? Itu zakar. Menurut bahasa Arab. Bagaimana ada nabi tapi namanya kok zakar? Wah. Coba Anda jelaskan, bisa nggak Anda jelaskan itu? Ayo, coba datang ke sini. Makanya saya bilang, teman-teman, kalau memang kita mau menggali sesuatu ya, betul-betul kita dapatkan. Kalian itu janganlah menjadi orang yang sok-sokan, ya, sok-sok nyala-nyalahin Taurat, sok-sok nyala-nyalahin Injil. Giliran ini perlu Injil, perlu Taurat. Gimana? Ayo, silakan. Lagi kita kasih naik ada Samsul Hakim. Ini yang ngomong nggak jelas itu, teman-teman. Saya ingat ini. Coba kalian dengerin nanti kalau dia ngomong. Pasti bahasanya acak adut nggak jelas. Halo, Samsul Hakim, silakan nyalakan kamera Anda. Samsul Hakim. Samsul Hakim. Aduh, sudah ngambek dia. Iya, kita lanjutkan. Samsul Dotulong, ya. Oke, Samsul Dotulong sudah hilang. Kita kasih naik ada Pedro Alatas. Ya, silakan Pedro Alatas. Nyalakan kamera Anda. Pedro Alatas, apakah Anda seorang Muslim? Pedro. Oke, baik. Ini tanda-tanda kalau udah begini kita iklan dulu ya. Kalau seperti ini kita iklan dulu. Ya, teman-teman sekalian, ya, teman-teman dimanapun pemirsa sekalian berada, dukung dan support ya channel ini dengan cara tap-tap layar, bagikan siaran ini, dan jangan lupa juga teman-teman ya, ini absen kehadiran dan follow ya. Anda kalau melihat channel ini belum follow, terlalu ya. Di follow dulu atau diikuti, mengikuti ya kalau tidak tahu follow. Nah, teman-teman juga support dan dukung juga saya secara finansial ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport saya secara finansial atau mensupport channel ini secara finansial di sini. Ya, dukung program Medis TV. Itu ada nomor rekeningnya BRI yang belakangnya 42532 atas nama Edi Sidabutar. Teman-teman boleh tangkap layarnya, boleh screenshot layarnya. Suatu saat teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa memberikan kolekte untuk mensupport channel ini ya, supaya channel kita ini tetap mengudara selalu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita kasih naik ada Novela. Udah pada ketakutan semua mereka nih teman-teman. Ya, silakan Novela. Apakah Anda seorang muslimah? Iya, muslim. Yuk, silakan. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan, nyalakan. Kipasnya dimatikan dulu. Itu ada kipas yang mengipas mikrofon Anda ini. Jadi bunyinya itu masuk ke dalam. Udah. Silakan, nyalakan kamera Anda. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi. Apa yang mau Anda tanyakan seputar iman Kristen? Silakan.
Cuma mau menanyain ini loh, gimana apa ya? Hukumnya Kristen tuh kalau menikah. Putus-putus, saya tidak bisa mendengar. Tulang, saya nggak bisa mendengar. Coba. Ulang lagi. Gimana hukumnya? Hukumnya kalau di Kristen itu nikah tapi beda agama. Hukumnya di Kristen kalau menikah beda agama. Ya misalnya yang beda agama yang bukan. Jangan dimatikan kameranya, Novela. Iya. Kamera jangan dimatikan. Hukumnya begini, barang siapa yang Kristen, entah itu yang perempuan atau yang laki, kalau menikah dengan yang... jelek. Anda bisa mendengar suara saya? Waduh, baiklah, bagusin di sinyalnya, bagusin dulu sinyalnya. Sinyal bagusin dulu ya. Ya, silakan. Siapa yang tadi ada saya baca, semua saya nggak sempat lihat nih. Coba siapa yang mau diskusi tadi, coba komentar lagi, siapa? Siapa tadi, siapa? Saya tadi sempat baca namanya, cuman nggak ini. Mana? Kehilangan. Oke. Kita kasih naik ada Desi Nurma. Ya, silakan Desi Nurma. Teman-teman tahu nggak, di kolom komentar saya ini, di layar saya ini semuanya jadi bahasa Inggris ini. Ya, silakan. Silakan. Desi Nurma. Oke, baik. Desi Nurma sudah naik, kita turunkan lagi karena tidak menjawab. Oh, ini ada yang komentar ini katanya mau diskusi nih. Katanya siapa namanya nih? Sebentar, saya lihat dulu namanya ya. Mana? Kamu tidak mengajukan permintaan naik ini. Siapa? Namamu tidak ada di kolom antrian. Kamu komentar, saya mau diskusi, tetapi namamu tidak ada. Kamu tidak mengajukan permintaan naik. Siapa tadi namamu tadi? Siapa itu tadi? Gimana? Ngajukan diskusi tapi nggak ngajukan permintaan naik. Ini loh, naikin saya mau saya tantang. Ini loh, BG ini loh. Tapi namanya nggak ada, nggak ngajukan permintaan naik. BG mana BG? Saya tidak lihat namamu ada di kolom antrian mengajukan permintaan naik. BG. BG ini ada syarat-syaratnya. BG, Anda mengetik di kolom komentar, Anda mau diskusi dengan saya. Tapi saya lihat ini, dari 55 orang yang mengajukan permintaan naik, tidak ada satupun namamu. Bagaimana kamu mau ngajak saya diskusi? Sedangkan ini saja kamu sudah tidak waras, apalagi mau diskusi. Mana? Oke, kita kasih naik ada... Teman-teman sekalian, kalian tahu nggak yang membuat saya lama mengajukan permintaan naik begini? Ini ada 55 orang yang ajukan permintaan naik, tapi di sini banyak orang Kristennya. Coba ya, kalau kalian nggak percaya, coba. Semoga. Kan sudah saya bilang, yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Coba, halo Zamili. Kenapa dikasih naik, Bang? Ini Kristen juga nih, Bang. Ya, karena Anda ada di kolom antrian. Saya jadi bingung mau naikkan siapa. Iya, Anda Kristen? Turunkan aja, Bang. Iya, turunkan Anda aja, Kristen? Iya, Bang. Iya. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Iya, Bang. Karena Abang sudah menerima, makanya bisa naik, Bang. Bukan masalah menerimanya. Kalau Anda ada di kolom antrian naik, artinya Anda menu-menuin tempat. Gimana? Coba. Makanya teman-teman yang bikin saya lama naikin itu teman-teman. Ini ada 59 orang gitu loh yang ajukan permintaan naik. Saya bingung karena di sini saya lihat nama-namanya ini banyak yang Kristen ini. Kristen, udah dibilang yang Kristen jangan ngajukan permintaan naik, tapi masih aja naik. Ya, Dr. Amlisi. Silakan Dr. Amlisi. Ya, selamat malam Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera dulu.
Ya, Bang Idris, sebentar Bang Idris. Apakah Anda Muslim? Ya, Bang Idris, saya mualaf Bang Idris. Kenapa kok Anda jadi begini nih? Ada apa? Nah, gini Bang Idris, biar nggak dikenal sama kawan-kawan saya asli orang Aceh. Mualaf? Ya, mualaf. Saya asli orang Aceh, makanya saya pakai ini biar nggak kenal. Sebentar, Anda orang Aceh tapi mualaf. Berarti Anda lahir Kristen? Saya Islam awalnya, akhirnya sekarang jadi mualaf lagi. Nah, jadi saya ada yang ingin saya tanyakan, boleh Bang? Ya, tentang hukum. Maksudnya gimana nih? Sebentar, coba pelan-pelan dulu Bang. Anda tadinya lahirnya Islam. Nah, Terus? bla 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 bla. Sekarang saya mualaf. Islam kok mualaf? Maksudnya gimana ini orang ini? Saya nggak ngerti Anda ini ngomong apa. Anda lahir Islam, lalu Anda mualaf. Gimana maksudnya? Kan abang kan nanya. Nah, saya lahir dari Islam, iya saya jawab. Nah, setelah lahir Islam, bla 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 bla. Sekarang mualaf lagi, kan abang kan sudah paham maksudnya. Anda sempat murtad. Anda sempat murtad. Ya kan abang kan sudah ngerti. Oke, Anda sempat keluar dari. Oke, Anda sempat keluar dari Islam, kemudian masuk Islam lagi gitu. Sekarang pokoknya saya mualaf, abang kan sudah ngerti. Percuma Anda mualaf. Sebentar, saya kasih tunjuk dulu. Percuma Anda mualaf, nggak boleh Anda kalau udah ini. Saya tunjukin ayatnya. Dosa yang tidak diampuni, satu-satunya dosa yang tidak diampuni itu adalah menyekutukan Allah. Coba, saya tanya sama Anda. Berarti Anda pernah nggak menyekutukan Allah? Nah, gini aja Bang. Kan? Saya Sebentar, Bang. langsung Tenang dulu, Bang. Tenang. Anda pernah menyekutukan Allah nggak? Udah gini aja, itu kan jangan dibahas. Abang ini juga udah paham itu kan. Iya, terus kenapa Anda mualaf lagi? Anda nggak usah mualaf, karena apa? Percuma, tidak akan diampuni. Saya tunjukin ayatnya. Nih ya, saya balikin kamera saya dulu. Aduh, Anda kok mualaf? Saya kasih tunjuk sebentar ya. Saya tunjukkan ayat Qur'annya. Sebentar, tenang, sabar. Saya tunjukkan ayatnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 48 ya. Surat An-Nisa ayat 48. Saya bacakan kepada Anda. Semua dosa akan diampuni. Perhatikan, kecuali satu dosa. Ya, surat An-Nisa ayat 48, betul? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Jadi kalau Anda sudah sempat mempersekutukannya, percuma Anda balik lagi ke Islam, tidak akan diampuni loh. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Tetapi Dia mengampuni apa? Dosa yang setelah syirik itu. Bagi siapa saja yang Dia kehendaki, siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat terbesar. Nah, ngapain Anda Ya, silakan. Apa pertanyaan Anda? Pertanyaan apa yang membuat Anda kemarin sempat meninggalkan agama Islam? Nah, gini dulu Bang, saya bertanya dulu, nanti baru abang yang abang tanya barusan saya jawab semua. Silakan. Nanti. Silakan. Nah, jadi saya kan punya kawan juga orang non Muslim. Jadi pertanyaannya, dia pernah ngutang uang sama saya, jadi belum dibayar. Jadi hukumnya kayak mana Bang dalam agama abang? Orang tidak membayar jadi utang. Masalah utang, soy. Ini kalau malah jadi masalah utang. Sebentar, ini kok jadi masalah utang? Yang namanya utang itu harus dibayar. Mau dalam agama apapun itu tetap saja harus dibayar. Nggak peduli mau Islam mau Kristen. Gimana? Ya kalau abang bilang, kalau abang di dalam 10 hukum Taurat, dengar. Di dalam 10 hukum Taurat, ya, yang terakhir nomor 10 itu, jangan engkau mengingini milik sesamamu. Kalau ada milik sesamamu berada di dalam kekuasaanmu, kau pinjam, harus kau kembalikan karena itu bukan kepunyaanmu. Karena di dalam hukum Tuhan dikatakan jangan engkau mengingini milik sesamamu. Kambingnya kah, rumahnya kah, duitnya kah. Seperti itu. Iya. Ya, yang ingin saya tanyakan kepadamu ini begini, apa yang membuatmu meninggalkan Islam lalu masuk lagi itu apa? Ya, saya akan jawab, tapi izinkan waktu dulu 1 menit saya bertanya. Nanti akan saya jawab semua pertanyaan abang.
Silakan. Kalau misalnya kayak beranakkan uang kayak mana bang? Ya artinya pinjam meminjam kayak pinjol bang, kayak bank keliling kayak gitu. Beranak uang kayak mana itu bang? Bayar hukum yang jelas. Baik, saya jawab. Masalah ini ya itu sudah pernah saya diskusikan sudah setahun yang lalu. Jadi di dalam Alkitab sekali lagi nih, di dalam Alkitab yang dilarang itu adalah mengambil riba dari orang miskin. Yang namanya usaha, kita ngomong dulu arti riba. Nih ya, ini air, ini gelas nih. Oke, saya kasih tahu pengertian riba. Kalau ini air Anda tuang, ini gelas Anda tuang air, sudah penuh, lalu masih Anda tuang, tumpah keluar, itu yang disebut dengan riba. Riba itu artinya kelebihannya. Kalau bahasa kitanya, riba itu artinya kelebihan. Nah, kalau di dalam perbankan namanya bunga. Kalau di dalam jual beli namanya untung. Contoh, saya kasih contoh. Anda beli handphone 1 juta. Anda jual menjadi 1.100.000. Nah, yang 100 itu namanya riba atau kelebihannya atau bunganya. Ini namanya bisnis. Yang namanya bisnis itu tidak mungkin tidak ambil untung. Kalau tidak ambil untung itu pasti nanti bentar lagi tutup. Mau di bidang apapun, Anda kalau beli sayur 1.000 nggak mungkin Anda jual 1.000. Kalau Anda beli sayur 1.000, pasti Anda jual lebih dari 1.000. Nah, itulah yang disebut untungnya, bunganya atau ribanya. Di dalam Alkitab, yang dilarang itu adalah mengambil bunga dari orang miskin. Contoh. Orang miskin, nggak punya makan dia. Dia udah nggak ada berasnya di rumah, udah lapar dia. Kalau nggak makan dia mati satu keluarga. Ngutang. Bang, ngutang ya 1 juta buat beli beras. Kau bungain, nah terkutuk kau itu, terkutuk. Itu yang dibilang dalam Alkitab. Jangan kamu mengambil bunga uang dari orang miskin. Itu yang nggak boleh. Orang sudah kepepet, sudah mau makan, nggak punya makan, malah dijerat lehernya. Itu yang tidak boleh dalam Alkitab. Gitu bang. Tapi kalau misalnya bang, ada seorang pebisnis, contoh bisnis jual beli sapi. Oke, datanglah hari Lebaran, hari Idul Fitri. Waduh, modal nggak ada nih, banyak permintaan, ya kan? Banyak permintaan nih. Tapi modal gua kagak ada nih. Gua perlu uang untuk beli sapi nih, perlu 100 juta. Kasih 100 juta. Terus mau dibalikin 100 juta juga, sedangkan dia udah untung dari situ 100 juta. Ya enggak. Tetap kita boleh mengambil bunga dari situ. Karena apa? Karena itu digunakan oleh dia untuk berbisnis. Begitu. Yang kita boleh ambil bunga, ambil kelebihan itu dari orang yang bukan orang-orang yang seperti yang saya bilang tadi pertama, kepepet mau nggak punya apa-apa itu. Seperti itu. Itu yang diajarkan dalam Alkitab. Nah, sedangkan dalam iman kalian, sebentar. Di dalam iman kalian mengambil istilah begini, janganlah mengambil riba. Betul nggak? Ada nggak di dalam iman kalian? Nah, akhirnya kalian bingung sendiri. Kenapa? Karena kalian ini mengambil istilah-istilah, seperti saya bilang tadi, teologi maling. Coba, sekarang saya tanya sama Anda. Di dalam agama, sebentar bang, tenang bang. Bang, Anda kan sudah bertanya kepada saya soal riba. Sebentar bang, Anda sudah bertanya kepada saya soal riba kan? Belum habis bang, tentang riba bang, tentang riba. Sedikit bang, sebelum dilanjutkan, Anda kan sudah bertanya kepada saya soal riba. Pertanyaan saya kepada Anda dalam itu ada dua bang, hukum riba ada dua berarti, untuk orang miskin dan untuk orang mampu gitu. Kau niru-niru saya. Itu namanya niru. Tolong. Sebentar begini. Sebentar. Kalau untuk orang miskin tidak boleh kita ambil, berarti kan satu hukum. Kalau sama orang kaya artinya beli lembu tadi 100 juta kan boleh ngambil, berarti kan dua hukum. Iya, yang dimaksud di dalam Alkitab, jangan engkau mengambil riba, itu merujuk kepada perjanjian lama. Jangan engkau mengambil riba dari orang miskin, itu maksudnya. Nah, sekarang sekarang begini saya tanya kepada Anda, di dalam agama Islam boleh nggak riba? Kalau dalam agama Islam tidak boleh mengambil riba tanpa miskin kaya, karena biar selamat dunia akhirat. Baik, tidak boleh mengambil riba. Baik, saya kasih Anda contoh. Tenang. Hukum riba. Ini kalau saya ngomong, Anda ngomong terus, ini gimana? Boleh saya ngomong? Boleh. Baik. Ada orang Islam bertanya, karena saya dulu sekolah hukum, saya dulu sekolahnya itu ilmu hukum. Nah, dalam satu mata kuliah saya itu ada namanya hukum Islam. Saya juga belajar itu hukum Islam. Nah, waktu itu saya masih ingat. Ada pertanyaan begini, karena kami bahas seputar riba. Ada seseorang, seseorang ini bertanya masalah kredit motor. Gini, Pak, ya, saya ini tidak punya uang untuk membeli motor secara kontan. Tetapi keadaan saya itu sangat memerlukan motor. Kalau nggak ada motor, saya repot.
Kalau saya Gojek, sehari saya Gojek pulang pergi bisa 100.000. Sebulan bisa 3 juta. Oke, langsung saya jawab aja. Sudah paham. Tenang dulu biar saya selesaikan, tenang. Kalau saya Gojek, biar abang tidak capek ngomong. Saya kalau ngomong dengarkan dulu. Kalau saya ngomong dengarkan dulu. Dengar. Kalau saya Gojek atau kalau saya menyewa, maka biaya sewa atau biaya Gojek itu akan lebih tinggi ketimbang daripada saya itu kredit. Kalau saya kredit, paling bayaran saya itu, kalau dihitung pokoknya hasil akhirnya itu jauh lebih mahal menggojek ataupun menyewa. Lalu, pertanyaannya begini, bolehkah saya mengkredit motor dengan bunga? Bunga haram. Haram. Kau Gojek aja terus Gojek terus. Haram. Apa ini solusi apa macam itu? Nah, lalu sekarang sebentar, saya selesaikan lagi. Lalu masalah rumah. Ada orang tidak punya rumah, ya kan? Dia mau kredit. Ah, ini riba. Jangan, karena ini riba hukumnya di neraka. Barang siapa mengambil riba, bahkan yang menggunakan itu memanfaatkan istilah riba, tempatnya di neraka. Lalu dibuatlah istilah bank syariah. Dibuat istilah-istilah begitu, bank syariah. Tanpa riba. Jadi mulai rumah segini, jadi segini, ujung-ujungnya juga riba, piang. Cuman dibalik-balik aja namanya. Makanya saya bilang kalian ini mengambil istilah-istilah tapi tidak ngerti apa maksudnya. Silakan, jawab. Hukum riba tentang hukum riba umat Islam beda dengan hukum riba dengan umat Kristen. Kayak Abang Edis bilang tadi, kalau orang Kristen ada 2 hukum riba, hukum untuk orang miskin dan hukum untuk orang kaya. Itu sudah nggak jelas. Nah, kalau hukum dalam orang Islam, riba itu tetap haram tanpa kecuali. Itu jawabannya. Iya, bagaimana solusi orang tadi? Tidak ada solusi. Ini kan bahas. Tidak ada solusinya. Makanya saya bilang geble. Makanya ruwet imanmu itu ruwet. Oke. Baik, sekarang saya tanya sama Anda. Ada seorang namanya Muhammad. Sebentar. Ada seorang namanya Abdul. Abdul punya anak, punya istri, tidak punya motor. Padahal anak harus dianterin sekolah, istri harus dijemput dari pasar, oke? Kalau dia tidak punya motor, dia harus menggojek dan biaya gojek itu bengkak. Sebulan bisa sampai 3 juta. Jemput anaknya pulang pergi, udah 50.000. Jemput istrinya pulang pergi, udah 100.000. Menguap ke udara, 3 juta sebulan melayang. Sementara kalau dia kredit, ya, bunganya itu bahkan mungkin hanya 3 juta dalam 2 tahun. Sementara kalau dia Gojek 3 juta per bulan lenyap. Sekarang pertanyaan saya, bolehkah dia kredit motor? Bolehkah dia kredit motor? Kredit ini kredit apa bahas bunga uang, Bang? Sebentar, pertanyaan saya. Bolehkah dia kredit motor? Bolehkah dia kredit motor? Kredit itu kalau pertanyaan saya, bolehkah dia kredit motor? Ya, dengarin dulu, jangan ngejek dulu, dijawab dulu. Nanti kalau salah, nah baru Abang. Oke, jawab pertanyaan saya. Boleh nggak dia kredit motor? Kredit asal dibilang bunga itu haram. Bang, siapa yang mau kreditin kalau nggak ada bunganya, Pian? Aduh, kau pikir itu bank bapakmu gimana? Dengar, orang-orang yang kerja sebentar. Orang-orang yang kerja, dengar dulu, Amro, Amlisi, dengar. Orang-orang yang kerja, dengar, gantian dulu kita ngomong. Sebentar, nanti kamu ngomong. Ada hukum untuk orang miskin, ada hukum untuk orang kaya. Itu ulang-ulang lagi. Dengar dulu, dengar. Kamu bilang tidak boleh kredit kalau ada bunganya. Pertanyaan saya, finance bank mana yang mau ngurusin nggak ada bunganya? Kau pikir yang kerja di bank itu nggak perlu digaji? Kau pikir security-nya, satpamnya nggak digaji? Kau pikir pegawainya nggak perlu digaji? Sehingga nggak ada bunganya? Makanya saya bilang, kalau agama mau memaling istilah itu nggak ada solusinya. Coba, boleh dia nggak dia kredit? Tidak boleh kredit riba, bunga ya, bunga riba. Oke, berarti dia harus, berarti dia kredit yang nggak ada bunganya? Dia itu harus beli cash, paham nggak? Harus beli cash, Bang? Beli cash. Berarti duit dari mana? Dia beli cash tidak punya duit. Contoh,
motor Honda Scoopy harganya 25 juta. Atau apa? Honda yang murah-murah misalnya. Sebentar tuh saya lagi ngomong. Dengar dulu. Nah, kau ngomong udah kau di bawah sana. Kau ngomong terus. Gimana kita mau diskusi kau ngomong terus? Gimana? Teman-teman, itu kasus nyata. Kasus seperti itu nyata di tengah-tengah masyarakat. Jangan salah, iya. Banyak bahkan dari internal orang-orang Islam sendiri itu mencemooh istilah-istilah seperti itu. Gimana saya mau kerja kalau saya nggak boleh kredit katanya? Masalahnya kalau kredit udah pasti orang kredit itu bungain. Pasti bungain. Kalau nggak bungain, dia mau gaji karyawannya pakai apa? Gimana kamu itu? Bayangkan ada finance atau bank memberi kredit motor Honda Scoopy 25 juta. Dikreditin tetap 25 juta. Gundulmu itu gimana? Kalau misalnya harga motor 25 juta, dia pinjam kredit, bayarnya juga 25 juta. Terus bank itu yang mau gaji satpamnya siapa? Yang mau gaji pegawainya siapa? Yang mau gaji orang yang bersihin tempat itu siapa? Yang mau gaji tukang kebun siapa? Pakai otak kalian tuh dipakai. Muncul solusi bank syariah. Kami anti riba. Kami begini. Jadi motornya 25 juta. Kami sudah beli cash 30 juta dan inilah yang kami kreditkan kepada Anda. Tetap 30 juta. Gundulmu ya udah berbunga 5 juta, Peang. Gimana? Kamu beli motor itu dari dealer 25 juta. Lalu kamu jual kepada si tukang kreditur 30 juta. Artinya kamu sudah mengambil 5 juta. Sami mawon. Cuman istilahnya harus diputer-puter dulu. Nah, ini artinya tanpa riba. Makasih Bang. Makasih. Makanya saya bilang teman-teman, kalau kita merujuk kepada riba yang ada di dalam hukum Taurat, riba itu berbicara kepada orang miskin. Jangan kamu mengambil riba dari orang miskin. Gitu loh. Orang sudah nggak makan dia, nggak punya apa-apa lagi di rumahnya, nggak ada yang mau digigit lagi sama dia. Datang dia sama tetangga, pinjem uang lu buat beli beras. Kau kasih 100.000 terus kau bungain, itu kau terkutuk. Kau di dalam Alkitab kau dikatakan terkutuk. Ya, seperti itu. Tetapi kalau dia berbisnis, bisnis ini loh, bisnis. Temanmu, tetanggamu lagi hari raya, misalnya hari raya Idul Adha kah atau apa, tentu permintaan daging kan meningkat, betul nggak? Dia nggak punya uang. Waduh, padahal hari ini kalau saya beli 10 sapi nih habis ini pasti nih, ya kan? Tapi duit dari mana? Pinjam dia. Saya pinjam dulu uang kamu 100 juta. Nah, dipakai buat beli sapi. Terus sapinya dijual, untung jadi 150 juta. Minta bunga, ya minta bunga dia. Gimana? Nggak apa-apa, itu namanya bisnis. Yang nggak boleh itu kau ambil riba dari orang miskin. Itu, seperti itu maksudnya. Makanya istilah-istilah riba dalam perjanjian lama jangan dicolong. Kalau dicolong akhirnya kau bingung sendiri. Ayo silakan. Siapa yang mau berbantah-bantahan dengan saya masalah itu? Ahli-ahli perbankan kalian, coba suruh sini. Bank syariah, alasan aja tetap aja berbunga. Gimana? Mana ada bang nggak berbunga? Ngimpi kau bang nggak berbunga. Silakan, Samsul Hakim. Samsul Hakim, nyalakan kamera dulu. Baik, Samsul Hakim. Nah, tidur dia kan, udah kan? Nah, ayo silakan. Siapa itu? Yang riba, no riba. Coba kesini dulu yang no riba itu, coba mana? Sini kalian. Ayo sini kalian, no riba itu. Oh, tiap hari ngomong no riba. Ada saja. Ayo mana sini? Mana kok pada hilang kalian semua? Mana? Coba mana ini? Hilang kan mereka semua? Mana? Tira Zea. Tira. Oke, Tira sudah turun. Kita kasih naik ada Leman. Silakan Leman. Ya, silakan Leman, nyalakan kamera Anda. Halo. Nyalakan kamera, Bang.
Leman? Oke. Ya, Bang. Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Aduh, sama lagi orang-orang. Aduh. Sudah dibilang saudara-saudara, ini channel diperuntukkan untuk orang-orang Islam yang ingin mempertanyakan kekristenan, yang biasanya ngomongin Kristen, yang Kristen-Kristen yang nonton di bawah, tap layar, bagikan, begitu loh ya. Makasih Bang Pulgan, makasih. Kalian tap layar saja, bagikan siaran ini seperti itu ya. Oke, ya paham ya teman-teman ya. Mohon mengerti teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Alan Feki. Ya, silakan Alan Feki. Edis, mati lu Edis, mati lu. Kenapa kamu marah-marah begitu? Ada apa? Mati lu. Coba bantah. Apa yang mau kau bantah? Coba. Mati lu. Kapan kamu mati? Mati lu. Aduh. Jadi hanya itu argumenmu? Mati kamu sekeluarga, mati. Hanya itu argumenmu? Mati kamu semuanya, mati. Hanya itu argumenmu? Mati kamu Edis, mati. Jadi nggak ada yang kau bantah? Nah, kan kabur dia. Gimana? Begini loh, ketimbang kamu itu suruh, kejang, coba naik terus bantah gitu loh, kasih solusinya. Kalau memang tidak boleh riba, bagaimana dengan kejadian-kejadian seperti itu? Contoh. Bukan cuma itu loh, ada banyak kejadian-kejadian seperti itu. Tapi itulah yang paling lumrah. Iya, lumrah itu teman-teman. Coba, kalau Anda seorang muslim, berikanlah saya solusi. Ini case-nya begini. Ada seseorang bernama Abdul. Abdul ini punya istri dan anak yang harus diantar sekolah dan diantar ke pasar setiap hari, kecuali hari Minggu. Nah, kalau dia pesan Gojek atau kalau dia sewa, sehari itu biayanya 100.000. Gojek pulang pergi anak sekolah 50.000. Gojek pulang pergi istri ke pasar 50.000, 100.000. Sebulan, apa nggak udah hampir 3 juta? Kalau hari Minggu libur. Melayang itu ke udara, sia-sia. Nguap. Sementara kalau dia kredit 2 tahun, mungkin hanya 3 juta bunganya. Yang sebulan itu, motor dia sendiri. Nggak mungkin kan sehari cuma ke pasar sama sekolah doang, pasti ke tempat lain. Iya kan? Ya pastilah jalan-jalan sore. Betul nggak? Ngajak anak muter-muter. Betul nggak? Coba apa solusinya? No, jangan kredit. Haram. Semua, bahkan Islam itu juga akan ini ke kamu. Kau akan dijewer kupingmu. Kau nggak ada solusinya, gimana? Coba naik kemari, bantah argumen saya itu. Coba, silakan, Meli Amel. Meli Memel, silakan Meli Memel, nyalakan kamera dulu. Meli Memel. Meli. Baik, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Rivaldo, ya silakan Rivaldo. Silakan Rivaldo. Ah, hilang lagi. Ini udah habis ini teman-teman. Sudah habis. Oke, kita kasih naik ada aduh, siapa ini ya? Aquarius. Coba Aquarius. Silakan Aquarius, nyalakan kamera Anda. Halo Aquarius. Waduh, macet nih Aquarius. Kita turunkan dulu ya, karena nggak nyambung-nyambung. Kita kasih naik ada Toyib. Bang Toyib, tak pulang-pulang. Silakan, Bang Toyib. Apakah Anda seorang Muslim ya, Bang ya? Muslim. Oke, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Bang, apa yang mau Anda tanggapi dari percakapan kita tadi?
Kalau itu tadi gimana, coba ulangi. Gini, di dalam agama Kristen tadi ada orang Muslim bertanya tentang riba. Saya jelaskan. Anda tadi dengar nggak penjelasan saya? Ya, Oke, sedikit, sudah ya, dengar. agak- Oke. Lalu saya balik ke orang Islam. Di dalam agama Islam, riba itu tidak boleh. Bahkan barang siapa memakan riba itu akan di neraka. Orang yang memakan maupun yang menggunakan riba itu. Nah, berarti di dalam Islam itu riba dilarang, betul? Ya, ya. Oke. Apa pengertian riba? Riba itu kan haram lah istilahnya ya, kata orang. Iya, maksudnya riba itu haram. Maksudnya bukan, maksudnya gini loh. Ngerti saya, riba itu haram dalam agama Islam. Pertanyaan saya, definisi dari riba. Haram. Gimana sih diskusinya kayak gini nih? Pantesan pening kita diskusi kayak begini nih. Saya bantu. Saya bantu, Bang. Maksudnya gini. Enggak, kalau saya usul ya. Sedikit, Bang. Saya bantu dulu mendefinisikan kata riba dulu, Bang. Riba adalah nih. Apa, Bang? Nih, Bang ya, saya balik dulu kamera saya. Nih. Apa itu riba? Nih. Kelihatan, Bang ya? Nah, secara etimologi, riba berasal dari bahasa Arab. Saya perbesar dulu. Ya, yang artinya ini, Bang. Az-ziyadah, yang bermakna tambahan, kelebihan, tumbuh atau membesar. Itu maksudnya. Nah, sebenarnya, Bang, kalau kita merujuk ke dalam bahasa Ibrani, nih saya kasih tunjuk ya, kata riba di dalam Alkitab itu muncul di sini nih. Saya kasih tampil dulu, Bang ya. Saya tampilin. Ini kita belajar nih, sama-sama kita belajar nih ya. Saya tunjukkan kata riba di dalam Alkitab. Saya tunjukkan ya. Itu muncul di dalam kitab, sebentar, beri saya waktu 30 detik ya. Yap. Sebentar. Itu muncul di dalam kitab Imamat 25. Sebentar. Tenang orang Muslim, tenang. Imamat 25 ayat 36 ya. Nih. Saya balikin dulu kamera saya. Imamat 25 36. Tapi sebelum 36 kita harus membaca dulu ayat sebelumnya ya. Biar kita tidak kehilangan konteks. Nih ya. Oke nih. Kita baca bareng-bareng ya, Bang ya. Sebelum 36. Nih. Perlakuan terhadap orang miskin nih. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antara sesamamu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Nah, kita berbesar dulu, Bang. 36-nya ini ya. Kita ambil akarnya, akar kata riba ini. Oke. Kelihatannya di do not take interest ya, atau profit. Nah, kalau bahasa Inggris itu, riba itu bahasa Inggrisnya itu profit. Nah, profit ini kita perbesar. Apa artinya? Nih, increase, berkembang, growth ya, numbuh gitu maksudnya ya. Tuh, sama ini, Bang. Ya, sesuatu yang dia itu lebih gitu. Oke, bolehkah? Oke, sekarang kita sudah paham itu. Nah, itu di dalam agama Islam dilarang. Nah, di dalam agama Kristen dilarang dilakukan kepada orang yang jatuh miskin. Seperti itu. Bukan dilarang kepada orang pebisnis. Nah, pertanyaan saya kepada Anda. Tadi solusinya. Di dalam agama Islam, yang namanya kelebihan, yang namanya untung, itu tidak boleh. Betul? Betul. Oke, sekarang saya contoh kasih di belakang Anda itu. Saya kasih contoh di belakang Anda itu. Itu kampas itu kampas apa kampas rem belakang ya? Bentar, saya tahu karena saya ngerti. Oke. Itu di belakang ada kampas belakang, itu tromol kalau nggak salah. Betul nggak? Oke. Ya, betul. Anda beli kampas tromol itu kalau merek Honda itu kalau nggak salah harganya sekitar 40.000, betul nggak? Betul, Oke. Bang. Hafal, Bang. Ya tahu orang kerjaan saya. Oh, gini, baik. Itu ketika Anda beli 40.000, ada orang datang ke toko Anda mau beli kampasnya, mau dipasang sendiri di rumah. Oke? Ya. Apakah Anda akan menjual dengan harga yang sama 40.000? Ya, kalau berdagang ya saya lebih Iya, pasti. Nggak mungkin Anda beli 40.000 jual 40.000. Anak istri mau makan apa? Makanya kalau Anda beli 40.000 pasti Anda jual lebih, entah itu 45.000 atau itu 50.000. Itu namanya lebih, itu namanya riba itu namanya. Berkembang. Kita kan
berdagang, bisnis. Iya, dan yang itu dilarang di dalam agama Anda. Anda tidak boleh mengambil riba. Itu tetap riba namanya, keuntungan. Nih loh, saya tunjukkan nih. Dalilnya saya kasih tunjuk. Apa itu riba? Nih. Riba adalah nih. Riba adalah. Makanya kalian ini konyol. Nih. Lain lagi, Bang. Yang namanya riba itu kan kalau kita nipu orang miskin itu baru riba. Iya, tetapi di dalam agama Anda bukan kepada orang miskin, kepada semua orang. Nih, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Nah, secara batilnya ini nggak ada ini batil. Riba itu pengertiannya ya lebih. Kok ditambah-tambahin batil? Mungkin, bukan tulisan asli mungkin itu, Bang. Dari apa ya, maksudnya itu aturan agama yang melenceng itu kayaknya, Bang. Oke, berarti boleh nggak seorang muslim ngeredit motor, lalu karena dia ngeredit pasti motornya harganya bertambah, bener nggak? Kalau motor beli cash, kalau motor beli cash 20 juta, kalau ngeredit 2 tahun harganya jadi 22 atau 23 juta, betul? Betul. Ah, boleh nggak orang muslim ngeredit pakai bunga begitu, dibungain? Boleh. Tanya Ustadz. Tanya Ustadz sana jawabannya apa? Nggak tahu, kan alirannya beda mungkin, Bang. Lu bukan. Beda, kan? Kita tunjukkan nih Ustadz anti riba. Oh, berat saudara-saudara. Hebat. Bang, nggak itu salah aliran itu, Bang. Saya balikin dulu ya. Gitu. Nih. Nih kita tunjukkan nih. Saya balik kamera saya ya. Bagaimana tentang riba nih ya? Nih. Kita Ustadz-ustadznya. Perhatikan. Abdul Somad. Orang yang makan riba itu sama seperti saya anti Abdul Somad, Bang. Saya anti ini. Orang yang makan riba itu sama seperti berzina dengan ibu kandungnya. Saya anti Abdul Somad, anti. Saya anti, bukan. Iya, masalahnya apa yang dikatakan Abdul Somad sesuai dengan hadis. Kita puterin ya. Oke, terlepas dari Anda anti, Bang ya. Terlepas dari apa anti, dengarkan ya. Yang makan riba itu sama seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu dari hadis Nabi. Riba isnani wa sab'una darajah. Riba itu 72 tangga. 72, 71, 70, 69, 68, 67. Pasti 72. Dosa besar yang diremehkan. Bang, saya nggak ikut kalau itu. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul asyaddu min 36 zanyah. Kata Nabi SAW, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang itu lebih dahsyat dosanya daripada 36 kali berzina. 36. Tadi 72, sekarang 36. Kan udah saya bilang, kalau Muhammad kan suka angka-angka. 36, terus tadi 72, terus kalau malaikat sayapnya 600, terus di Banu 72. Pokoknya harus ada angkanya biar keren. Nah, begitu. Somad itu mungkin dari yang melenceng itu, Bang, melenceng. Tapi dia mengutip hadis loh, Bang Toyib. Dia ngutip hadis. Hadisnya itu hadisnya palsu, Bang. Hadisnya palsu itu. Iya, dipalsu-palsuin hadisnya. Berat ini, Bang. Manusia bisa nulis sendiri, Bang. Iya, makanya kemarin saya itu kemarin sudah bilang, barang siapa yang percaya yang mempelajari hadis dengan sungguh-sungguh, maka pasti dia akan mengatakan bahwa itu palsu. Buktinya ada. Dan barang siapa yang Oke, Bang, kalau Anda sudah tahu itu palsu, Anda sudah tahu itu bohong. Menurut Anda apakah pantas orang Islam menyimpan buku yang berisi kebohongan? Ya, yang nyimpan itu kan berarti dia yang nyimpan, kita kan enggak, gitu loh. Oke, berarti buku yang berisi kebohongan, buku yang berisi kabar-kabar yang tidak benar, pantas nggak dicampakkan ke tong sampah? Ya kalau nggak bagus ya pantas aja, Bang. Selesai ini. Tapi saya naikkan satu muslim yang lain, Bang. Biar enak kita, Bang. Saya naikkan satu muslim yang lain supaya Anda diskusi dengan dia ya mengenai riba ini. Karena ustadz-ustadz ini kan duitnya banyak, pantesan dia ngomong riba. Jangan riba ya, karena duitmu banyak, Tat. Kalau duitmu banyak, iya, kalau duitmu banyak mah kamu enak ngomong begitu. Gimana orang yang duitnya pas-pasan?
Oke, kita kasih naik ada Nandianto Cahayaika. Coba. Ayo naik sini depan. Iya, Nandianto, apakah Anda seorang muslim, Bang? Salam kenal, Bang. Nandianto? Ya, apakah Anda seorang Tenang aja, muslim? Bang. Masih dibisukan, masih dibisukan. Santai aja. Masih dibisukan. Masih Coba. di-mute itu. Ya, betul. Apakah Anda seorang muslim? Salam. Iya, Bang. Tapi gelap, Bang. Coba dibalik dulu karena nggak jelas ini. Apinya buruk. Oke. Ya, itu. Anda betul muslim ya? Anda sungguh muslim ya? Betul. Oke, coba Sungguh, gimana? asli. Coba gimana masalah riba itu? Coba jelaskan. Riba itu memang haram bagi mereka yang sudah punya uang, Bang, atau yang mereka yang kaya. Berat ini. Langsung jujur ini. Jujur, Bang, memang keadaannya memang gitu kok. Iya. Jadi bagaimana tidak makan riba? Bagaimana kita tidak memanfaatkan sistem pembungaan perbankan itu? Kalau kita tidak punya uang untuk beli cash, kita tidak punya modal. Ya pasti kita gunakan. Cuman ustadz ngomongnya tidak boleh makan riba. Nah. Iya, karena memang dia juga nggak butuh lagi. Kasih Biel, kasih. Oke, saya naikkan sedikit. Ya, gimana, Bang? Naikkan. Enggak, ini abang nih dari mana ini bawa? Siapa ini namanya? Dari Ponorogo, Bang, Jawa Timur. Ini agamanya Jawa Edis ini, penggemar Edis. Iya. Islamnya Banyak muslim senang. Oke, sebentar Bang Nandianto, saya turunkan dulu. Saya mau naikkan dulu satu orang muslim yang dia itu sama sependangan dengan ustadz ini ya. Saya turunkan dulu, Bang. Makasih, Bang. Coba naik ke sini. Jangan hilang kalian, jangan lari kalian. Yang ngomong-ngomong riba haram. Mana coba naik ke sini. Yang congornya berkata riba haram, coba diskusi dulu nih dengan saudaramu ini, coba. Kita kasih naik ada yang muslim ya. Coba kita kasih naik. Dulurnya kayak itu, Dul Somad itu, yang Oke. Yang kayak Dul Somad itu. Coba Demai. Coba tunjukkan satu orang yang punya pandangan seperti ini sesuai hadis. Mana coba? Demai 24. Silakan Demai. Muslim, Bang? Demai. Ya, selamat malam, Abang. Iya. Anda muslim ya? Ya. Ya, muslim. Silakan, Bang. Nyalakan kamera. Coba. Bolehkah orang Islam memakan riba atau menggunakan riba itu? Riba. Nyalakan kamera dulu, Bang. Sebentar, Bang. Sebentar. Dari mana, Bang? Tangerang, Abang. Tangerang. Silakan. Okay. Ya, Abang. Nggak kelihatan, Bang. Gelap. Apanya silakan. Silakan, Bang. Ya. Demai. Apakah boleh orang Islam kredit motor dengan bunga? Jelas, Bang. Boleh nggak? Waduh, sinyalnya dia ini repot nih. Sebenarnya dalam artikulasi riba itu haram sebenarnya. Haram, berarti nggak boleh ya? Abang delay sampai 5 detik ini, gimana ini mau diskusi ini? Ini akibat ngomong nggak boleh makan riba ini, sinyal wifi-nya pun saya pakai begini. Berat ini teman-teman. Aduh. Coba tuh. Gimana? Ini kalau saya menjadi penasehat keuangan ya. Ini gini-gini ngomong-ngomong saya ini penasehat keuangan ini. Yang jadi masalah gitu dalam berbisnis itu begini. Orang berhutang, lalu uang utangnya itu digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Karena banyak orang ini gaya gitu loh. Berhutanglah, boleh berhutang. Tapi kalau sudah hutang, harus digunakan untuk hal-hal yang produktif. Jangan hutang tapi untuk hal-hal yang bukan produktif. Contoh, utang. Beli apa utangnya? Beli mobil mewah. Utang buat apa? Karena mobil mewah pun pasti besok jadi sampah. Semewah-mewahnya mobil, ya, sebagus-bagusnya mobil, tidak mungkin Anda tahan di situ 5 jam, nggak mungkin. Coba beli mobil yang paling mahal, Lamborghini, katanya Bang Hotman Paris. Coba, sanggup nggak kalau 5 jam di situ? Terus kalau 5 jam di situ, mumet ya nanti mumet. Makanya maksudnya begini.
Di sini kita mengundang ya, saya undang satu orang muslim yang dia itu menentang riba. Tidak boleh kredit ada bunganya, haram. Coba naik ke sini. Ayo naik ke sini coba. Naik. Coba. Itu yang alirannya Abdul Somad biar rame. Kita kasih naik ada Baim. Coba Baim ekstrim silakan. Silakan Baim. Bro. Ya, apakah Anda seorang muslim, Bang? Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Silakan. Sayangnya nggak ada ustadz ini yang naik ini. Hilang mereka ini kalau bahas riba ini. Sekakmat mereka. Oke, Bang Baim. Anda muslim ya, Bang ya? Yo. Oke, boleh nggak boleh nggak dalam agama Islam riba itu boleh nggak? Tidak. Tidak boleh riba. Boleh nggak orang kredit motor ada bunganya? Itu kan riba. Kan di sini diterangkannya yang makan riba. Sama ya, itu, tidak Bang. boleh yang ngeri. Kan gini. Motor kita sama intinya. Iya, sama-sama. Tapi yang punya modal siapa? Finance, Bang. Gini, sekarang gini. Yang punya modal Bang Edis. Iya, finance. Jangan saya lah. Yang punya modal finance. Taruhlah misalnya Adira. Boleh nggak sebut merek di sini? Boleh nggak sebut merek? Boleh ya. Sebut merek boleh ya. Oke. Taruh yang punya kredit, yang mengucurkan kredit itu contohnya Adira Finance. Menurut Anda, Adira tidak boleh ngambil bunga, nggak boleh makan riba. Kalau motornya 20 juta, Anda kredit dari Adira harus tetap 20 juta gitu. Ya itu terserah, cuman yang makan kan di sini ya diterangkannya ini menurut hemat saya. Yang tidak boleh itu yang makan riba. Kan saya tidak makan ribanya, saya mah pinjam pokoknya kan. Yang makan ribanya yang punya modal. Berarti maksudmu dia kalau Anda minjam 20 juta, dia pun harus ngereditin, harus yang Anda bayar ke dia harus tetap 20 juta, nggak boleh ada bunganya. Ya itu mah, jadi kalau si dia nggak ngasih kelebihan, kan saya mah jadi, kan saya mengambil pokoknya. Iya, ngerti saya Bang. Bang, jangan diulang-ulang Bang, saya ngerti Bang. Anda pinjam uang dari Adira 20 juta untuk kredit sepeda motor. Menurut Anda, baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama,
Tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid, ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkeok-keok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.